Hari ini Dek Yufa mau ngapain? Unboxing Unboxing buku apa? buku ini. Coba dilihatin. Judulnya apa ini? Kisah hewan dalam Al-Quran. Coba dibuka dulu yuk. Isinya apa ya? Coba dilihatin dulu sini. Lihatin dulu sini. Nah, ini buku kisah hewan dalam Al-Quran. Gambarnya, covernya gambar apa, Dek? Gajah. Gajah. Ini yang penulisnya Hafid Ahda. Nah, ini katanya di sini ada pop up-nya loh, teman-teman. Yuk kita baca ringkasannya ya. Nah, ini kisah hewan dalam Al-Quran. Inilah 5 kisah tentang hewan yang tertulis dalam Al-Quran. Ada kisah tentang Nabi Musa dan ular, seekor anjing dan 7 orang pemuda, gajah dan burung ababil, dan kisah lainnya. Nah, kita coba buka yuk, satu persatu yuk. Halaman pertama, Dek, dibuka, Dek, halaman pertama. Nah, tunjukin. Nah, ini teman-teman ada unta. Gambar apa, Dek? Unta. Mana untanya? Ini untanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Nah, di sini ada hewan unta. Ceritanya ini ada di padang pasir. Nah, di sini pengantarnya ya. Terus kita buka halaman berikutnya. Kita buka halaman berikutnya. Wow. Apa ini? Laba-laba. Ada laba-laba. Ternyata kisah apa ya? Coba lihat. Kita baca dulu yuk. Ini kisah apa ya? Laba-laba dan Nabi Muhammad. Ternyata di dalam Al-Quran ada surat yang menyebutkan nama hewan yaitu laba-laba. Di surat Al-Ankabut ayat 41. Nah, di sini ada cerita yang terkenal tentang Nabi Muhammad dan laba-laba. Ini ada pop up-nya loh, teman-teman nih. Kalau bukunya dibuka, ini jadi muncul kayak gini, pop up. Nah, ceritanya Nabi Muhammad pernah dikejar oleh sekelompok orang yang membencinya. Kemudian beliau dan sahabatnya bersembunyi di sebuah gua di Bukit Sur. Di dalam gua mereka berdoa mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan laba-laba untuk melindungi Nabi Muhammad. Nah, laba-labanya membuat jaring di mulut gua dan mereka mengira bahwa gua itu kosong karena ada laba-laba di situ. Nggak mungkin ada orang masuk kalau ada laba-labanya gitu. Nah, ini ada laba-labanya seperti ini ya. Jadi kayak di hutan ini. Di hutan, di gua maksudnya. Ini gua, terus ini laba-labanya menutupi di depan gua. Coba kita lihat halaman berikutnya, ceritanya apa lagi ya? Wah, yang ini ceritanya Ashabul Kahfi. Teman-teman nih. Nah, ini Ashabul Kahfi itu ceritanya 7 orang pemuda. Mereka melarikan diri dari penguasa zalim. Terus mereka masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu mereka ada pengikutnya yaitu anjing. Nah, ini anjingnya ada pop up-nya juga nih, teman-teman. Coba ditarik. Tarik, ini ada tarikannya nih. Apa yang terjadi ketika ditarik? Ditarik. Ketika ditarik anjingnya jadi tulang belulang. Nah, karena sudah tertidurnya lama nih anjingnya.
tertidur selama 309 tahun. Jadi tulang belulang. Udah meninggal, udah mati anjingnya. Kita balikin ya. Nah, jadi begini teman-teman nih, bisa ditarik nih anjingnya nih, tarik, ya jadi tulang, dibalikin lagi, nanti dibalikin lagi, ditekan lagi, nah jadi anjing lagi deh. Gitu, kita balik halaman berikutnya ya. Wah, apa ini? Gajah. Wah, ini kisah gajah dan burung ababil. Ini di dalam Al-Quran ada kisah gajah dan burung ababil yang ada di surat Al-Fil. Ceritanya gimana? Jadi ada yang namanya Raja Abraha yang congkak sombong. Mereka ingin menyerang, menghancurkan Ka'bah menggunakan pasukan gajah. Nah, ini pasukan gajahnya ini ada pop-up-nya nih teman-teman. Ada gajahnya ya. Nah, ada 3 gajahnya. Nah, gajahnya ini mau menyerang Ka'bah. Nah, terus sama Allah dikirim burung ababil. Burung ababilnya ada banyak. Dia membawa batu api dari neraka. Nah, terus dijatuhkan ke gajah-gajah itu. Akhirnya pasukan Raja Abraha yang congkak, yang sombong, akhirnya kalah. Nah, sekarang kita buka lagi deh. Buka lagi. Wow, apa ini? Wow, ini hewan apa ini yang di depan? Nggak tahu. Apa ya? Oh, ternyata ini adalah burung hudhud. Apa? Burung hudhud. Burung hudhud. Jadi burung hudhud ini ada di surat An-Naml ayat 22 sampai 23 teman-teman. Ceritanya adalah burung hudhud dengan Nabi Sulaiman. Nah, ini suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pasukannya, tapi ternyata burung hudhud nggak ngumpul nih teman-teman, nggak kelihatan. Maka Nabi Musa marah. Nah, kemudian beliau masih ingin mendengar alasan burung hudhud. Kenapa kok dia nggak muncul gitu? Ternyata burung hudhud pergi jauh. Ia menemukan sebuah kerajaan yang tidak menyembah Allah. Nama ratunya itu Ratu Balqis. Nah, Nabi Sulaiman kemudian menjadikan burung hudhud ini menjadi utusan dan mengutus burung hudhud kepada Ratu Balqis. Akhirnya berkat dengan jasa burung hudhud ini, Nabi Sulaiman berhasil mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Jadi burung hudhud ini dia berjasa dalam berdakwah. Ya, coba kita lihat berikutnya. Wow, apa ini? Ular. Ularnya ada berapa? Berapa? 3. Yang satu gede ya? Yang lain kecil-kecil ya? Kira-kira ini kisah ular apa ya? Coba lihat. Ternyata ini teman-teman, ini adalah ular yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu punya tongkat. Nah, suatu ketika sedang berhadapan dengan Fir'aun, pasukannya Fir'aun itu adalah para penyihir. Itu mereka
membuat melempar tali-tali menjadi ular-ular. Kemudian ular-ular itu menyerang Nabi Musa, Dek. Nah, terus sama Allah Nabi Musa diminta untuk melemparkan tongkatnya. Tongkatnya disuruh dilempar buat. Terus akhirnya menjadi ular gede. Dan akhirnya ular-ular yang kecil-kecil tadi dimakan sama ular gede, tongkatnya Nabi Musa. Terus tukang-tukang sihir yang tadi menakut-nakuti pakai ular-ular kecil itu akhirnya malah beriman kepada Allah karena tahu bahwa itu bukan sihir, tapi ternyata itu adalah mukjizat dari Allah. Ada lagi nggak? Coba dibalik. Wow, ternyata habis ya, Dek. Masih ingat nggak tadi hewan apa aja? Yang pertama tadi apa? Laba-laba dan Nabi Muhammad. Nah, terus ada anjing dan Ashabul Kahfi. Kemudian ada gajah dan burung ababil, ya. Terus ada apa lagi tadi? Ada burung Hud dan Nabi Sulaiman. Terus satu lagi, yang terakhir tadi apa? Ular yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Itu tadi teman-teman. Ini nanti kalau mau beli bukunya, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Dipegang. Nah, judulnya Kisah Hewan dalam Al-Qur'an, terbitan dari Kafilah. Ini grupnya Mizan. Teman-teman bisa beli di toko buku terdekat ya. Udah dulu ya. Nah, dadah dulu sama teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.